Halo semuanya, salam sehat ya. Semoga kalian siap mengikuti kelanjutan dari irisan kerucut di bagian 1 yaitu lingkaran. Pada video ini kita akan belajar menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran dalam berbagai situasi. Yang pertama, melukis garisnya, kemudian merumuskan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik, dan merumuskan persamaan garis singgung yang gradiennya diketahui. Kita review untuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita udah bisa menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0, yang pusatnya di A, B, dan juga persamaan bentuk umum seperti ini. Yang bisa ditentukan bahwa pusatnya adalah min setengah A besar, min setengah B besar, dan radiusnya juga bisa dicari. Jadi kita lihat dulu apa yang disebut garis singgung pada lingkaran. Jadi kalau garis singgung suatu lingkaran itu hanya menyentuh lingkaran di satu titik. Misalnya, di sini kita punya garis 1 yang menyentuh lingkaran di titik F. Maka garis ini disebut garis singgung atau tangent dari lingkaran. Garis 2 juga melewati titik E hanya satu titik pada lingkaran. Garis 2 ini juga disebut tangent atau garis singgung dari lingkaran. Sedangkan garis 3 memotong lingkaran di dua titik G dan H. Di sini garis 3 bukan garis singgung lingkaran karena perpotongannya ada di dua titik. Biasanya garis ini disebut garis sekant. Nah, sekarang kita masuk bagian menentukan persamaan garis singgung dari lingkaran dengan gradien yang diketahui yaitu M. Jadi kita lihat dulu sebelumnya bagaimana posisi garis-garis kedudukannya terhadap lingkaran yang pusatnya di 0,0 terlebih dahulu. Jadi di sini misalnya kita mempunyai persamaan garis Y sama dengan MX ditambah N. Kalau kita substitusi nilai Y-nya dengan MX tambah N ke persamaan lingkaran, maka kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita punya variabelnya yaitu X dengan pangkat tertingginya kuadrat, dan konstantanya adalah M, N, dan juga R. Karena diskriminannya bisa dicari dengan B kuadrat min 4AC, maka ada 3 kemungkinan untuk kedudukan garisnya. Yang pertama, garis Y sama dengan MX tambah N akan mempunyai 2 solusi, di mana diskriminannya bisa dihitung lebih besar dari 0. Atau, dia mungkin hanya mempunyai 1 solusi, di mana persamaan kuadrat ini diskriminannya sama dengan 0. Atau, mungkin dia juga tidak mempunyai solusi atau tidak mempunyai titik potong dengan lingkarannya, karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang pertama, untuk lingkaran yang pusatnya di 0,0, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara konstanta M, N, dan juga jari-jari lingkaran R kalau dia merupakan garis singgung yang tadi diskriminannya adalah harus 0. Jadi, dari perhitungan diskriminan yang sudah kita dapatkan, kita substitusi D-nya sama dengan 0, dan di sini kita akan mendapatkan hubungan antara N, yaitu N adalah plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Karena persamaannya tadinya Y sama dengan MX tambah N, sekarang N-nya bisa kita substitusi dalam M, yang M-nya nanti diketahui, dan R, yang adalah jari-jari lingkaran. Sehingga persamaan garis singgung diketahui gradiennya menjadi Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, bagaimana kalau pusatnya bukan di 0,0 tetapi di A, B? Jika pusatnya di A, B, maka persamaan garis singgungnya menjadi Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Ini intinya adalah menggunakan cara yang sebelumnya, tetapi X dan Y-nya digeser sejauh A, B. Kita akan lihat contoh 8. Kita akan menentukan persamaan garis singgung untuk lingkaran
yang diketahui persamaannya adalah X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9, di mana garis singgung ini paralel dengan sebuah garis Y sama dengan 2X tambah 1. Yang pertama kita lihat dulu, untuk persamaan lingkaran ini berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan R kuadratnya 9. Sehingga kita dapatkan R-nya adalah 3. Kemudian dari Y sama dengan 2X tambah 1, garis ini mempunyai gradien M sama dengan 2. Karena garis singgung kita paralel dengan garis Y sama dengan 2X tambah 1, maka garis singgung ini memiliki gradien yang sama. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui B-nya, A-nya, dan M serta R, kita bisa substitusi semua ke sini. Y min B kita tinggal salin dari persamaan lingkarannya Y min 2. X min A kita juga bisa ambil dari persamaan lingkaran X min 1. Sehingga dengan M sama dengan 2 dan R sama dengan 3, persamaannya menjadi seperti ini. Dan kita sederhanakan menjadi hasil akhirnya Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Plus minus di sini menunjukkan bahwa ada dua garis dengan gradien M sama dengan 2. Kita lihat visualisasinya menjadi seperti ini. Untuk lingkaran yang kita miliki, ini adalah garis Y sama dengan 2X tambah 1. Kemudian dengan gradien yang sama, kita bisa lihat ada dua garis paralel yang merupakan garis singgung dari lingkaran, yaitu Y sama dengan 2X plus 3 akar 5, dan yang kedua adalah Y sama dengan 2X minus 3 akar 5. Nah, kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu menentukan garis singgung lingkaran yang diberikan titik singgungnya, point of tangency. Garis singgung sendiri bisa melalui satu titik di lingkaran seperti ini. Di sini kita punya titik C yang dilewati oleh garis singgung. Jadi dengan titik singgung titik C, garis singgung yang kita dapatkan adalah hanya satu buah. Sedangkan jika melewati titik D, di mana titik D itu ada di luar lingkaran, maka dari luar lingkaran ini kita bisa membuat dua buah garis singgung seperti ini. Jadi sebelum kita mencari garis singgung lingkaran, kita harus tahu dulu posisi dari titik yang diberikan, apakah dia di dalam lingkaran, apakah di luar lingkaran, dengan mensubstitusi titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Sekarang kita lihat case yang pertama di mana titik tersebut adalah titik T, yaitu X1, Y1. Di sini, jika titik yang diberikan sebagai titik singgung dari lingkaran adalah X1, Y1 dan jaraknya adalah R terhadap pusat 0,0, maka di sini kita bisa menghitung gradien dari garis PT. Garis PT ini mempunyai gradien Y1 per X1. Karena garis PT merupakan garis yang tegak lurus dengan garis 1, maka dengan hubungan antara garis tegak lurus di mana M dari PT dikali M1 adalah min 1. Sehingga kita bisa lihat kalau MPT-nya Y1 per X1, maka M1 adalah min X1 per Y1. Dengan mengetahui gradiennya sekarang, kita akan mensubstitusi ke persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M-nya yang tadi min X1 per Y1. Sehingga kita bisa sederhanakan, semuanya dikalikan ke dalam kurung dan dikali Y1 seperti ini. Dan didapatkan bahwa X1X ditambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Setelah disusun ulang, X1 dan Y1 adalah bagian dari konstanta di mana kalau kita kuadratkan, kita akan mendapatkan jari-jari dari lingkaran karena bentuk Pitagoras yang ada di segitiga ini. Jadi, untuk persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 terhadap lingkaran 0,0, persamaannya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat.
di mana X1, Y1 adalah titik singgung dari lingkaran yang diberikan. Bagaimana jika lingkaran tersebut mempunyai persamaan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana pusatnya ada di A, B. Maka, dengan cara yang sama, persamaan garis singgungnya akan menjadi seperti ini. X1 dikurangi A dikali X min A ditambah Y1 kurang B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Jadi sama seperti persamaan sebelumnya, di mana semua variabelnya akan tergeser sejauh A, B ke arah pusat A, B-nya. Untuk lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C, persamaan garis singgungnya akan menjadi seperti ini. X1X ditambah Y1Y ditambah A dikali jumlah X1 tambah X per 2 ditambah B dikali Y1 tambah Y per 2 tambah C sama dengan 0. Kita lihat contoh 9. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X min 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 9, di mana garis singgung itu memiliki apsis sama dengan 1. Apsis adalah titik koordinat untuk nilai X-nya. Jadi di sini koordinatnya adalah 1. Kalau titik tersebut adalah titik singgungnya, maka ketika X sama dengan 1, kita bisa hitung nilai Y-nya, kita substitusi X-nya 1 dan Y-nya adalah Y min 2 adalah plus minus 3. Di sini kita mempunyai dua kemungkinan nilai Y, yaitu Y-nya 5 atau Y-nya min 1. Jadi kita lihat untuk titik singgung 1,5, maka kita lihat rumus untuk garis singgungnya adalah X1 min A dikali X min 1 ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Di sini kita substitusi X1 dan Y1-nya adalah 1,5. A dan B-nya adalah 1 dan 2. Jadi seperti bentuk ini kita ulang dan kuadratnya dibuang. Kemudian untuk suku yang pertama, X1 dan Y1-nya kita ganti dengan titiknya. Kita bisa sederhanakan karena bagian ini sama dengan 0, maka 3Y min 2 sama dengan 9 dan didapatkan Y-nya sama dengan 5. Sedangkan untuk 1, min 1, persamaan garis singgungnya dengan cara yang sama, Y-nya didapatkan minus 1. Jadi sekarang kita bisa lihat untuk 1,5 sebagai titik singgungnya, ini adalah garis singgungnya, yaitu persamaannya Y sama dengan 5. Dan untuk titik singgung 1, min 1, di sini garis singgungnya Y sama dengan min 1. Nah, sampai di situ dulu ya pembahasannya. Kita akan lihat contoh-contoh selanjutnya di pertemuan kita di kelas. Sampai jumpa semuanya. God bless you all. Bye-bye.